Yos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya selamat minggu, ya selamat hari Minggu maksudnya teman-teman. Jadi di minggu ini ya, altcoin balik merah. Walaupun Bitcoinnya turun sedikit, altcoin itu lebih berdarah-darah ya, karena Bitcoin dominance yang masih menguat kembali. Dan ya ini masih seputar karena efek dari kenaikan tarif dagang yang dilakukan Donald Trump ya teman-teman. Kemarin juga kita udah update untuk Bitcoin dan juga harapan untuk altcoinnya, pembahasannya. And then di live streaming kemarin juga ya, di sini ada update untuk altcoin. Ya, kita bahas beberapa altcoin requestan teman-teman. Seperti biasa, kalau like-nya itu sudah mencapai 100 like, kita akan live lagi teman-teman. Ya, jadi ini kalau nggak salah baru 75 atau 80-an lah like-nya gitu ya, masih kurang 20 lagi lah like-nya ya. Oke. Kita hari ini akan update ya untuk Ethereum sama Rune teman-teman. Ya, ini banyak yang request Ethereum sama Rune. Ini masuk trending coin juga nih, Rune top 3 nih, karena penurunannya signifikan 30-an% teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu untuk Ethereum-nya dulu lah ya, Ethereum-nya dulu. Yes, kalau memang kita perhatikan ini di Q1 ini kebanyakan memang bullish untuk Ethereum. Kemudian kalau kita lihat secara weekly-nya untuk di bulan Februari ini juga mayoritas hijau, cuman satu nih di 2018 dia malah merah, sisanya hijau teman-teman, walaupun di bear market malah hijau juga nih ya. Jadi kalau dari situ secara historical memang probabilitas itu jauh lebih besar untuk Ethereum itu bisa perform di Februari ya. Kemudian ETF-nya ya masih slow teman-teman ya, belum adanya indikasi yang sangat-sangat positif untuk dari segi ETF. Oke, itu untuk Ethereum. Dan akhir-akhir ini mungkin teman-teman melihat berita BlackRock, kemudian berita dari Donald Trump ya, perusahaannya itu buyback lagi untuk Ethereum ya. Cuman memang tidak semerta-merta dia beli terus langsung pump ya. Biasanya setelah berita itu cenderung malah turun ya, turun dulu konsolidasi baru nanti dia akhirnya pumping gitu ya. Ya istilahnya kasih gocekan ke retail lah. Kemudian untuk Rune ya, Rune ini sendiri adalah Thorchain ya. Di sini kita lihat istilahnya ada kekhawatiran lah untuk proyeknya Rune ini mengalami kebangkrutan dan adanya pengumuman Binance ya, untuk mendelisting ya dari platform nih teman-teman. Ya walaupun ya di sini masih simpang siur gitu ya, bad newsnya apakah benar atau tidak. Ya teman-teman mungkin yang lebih sudah mencari tahu ya di komunitas Rune bisa tulis di kolom komentar. Cuman kalau misalkan kita sekilas nih baca-baca ya, ini concernnya untuk antisipasi ya kebangkrutannya Rune teman-teman. Makanya kalau secara price action dia ini drop signifikan banget ya. Nanti kita bahas juga secara teknikal. Kemudian untuk Ethereum ya, sebenarnya Ethereum ini masih di situ-situ aja ya, belum bergerak signifikan atau bagaimana ya. Kalau kita lihat secara gambaran besarnya, yes, dia masih survive ya di atas trendline support strong ini. Oke. Kemudian dia belum mampu break ya dari level 4.000 sampai 4.100 dolar nih, belum mampu break ya. Sekarang tahanannya kalau kita lihat seperti ini kan so far dia cuma sideways doang nih di triangle patternnya. Kita bisa ambil area tengahnya nih. Nah, ini batas tengahnya. Tuh. Ini range berapa, Bro? Di 2.686 sampai 2.950 dolar. Nah, sekitar area itu menjadi area batas tengah. Zona dia sideways, teman-teman. Ya. Padahal 2 hari lalu ya kalau nggak salah ini adanya indikasi positif dari Ethereum. Kalau kita lihat secara daily, kemarin itu kita lihat seperti breakout. Tapi kan kita belum lihat closingnya seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan dilihat ini cuman bikin tail candle nih ke atas karena dia kepentok di area supply di sini nih. Ya, dia kepentok di area supply, kemudian dia langsung reject lagi dan closing di bawah trendline resisten ini nih. Sebelumnya kena reject 1, 2, 3, 4 dan ini kelima. 5 kali kena reject, teman-teman. Ya, akhirnya dia drop lagi, balik lagi ke low sebelumnya nih, terakhirnya, teman-teman. Jadi ya di sini kita bisa bilang ya cuman ngetes aja, kemudian turun lagi, malah adanya bearish engulfing. Tapi kan bearish engulfing ini terbentuk di weekend teman-teman sebenarnya ya. Jadi karena low volume, kemudian ada efek dari kebijakannya Trump,
Jadi ya ini dimanfaatkan juga sebenarnya sama whales gitu ya, untuk ngedorong harga Ethereum lebih bawah lagi gitu. Jadi istilahnya sekarang ini banyak yang menunggu all season, banyak yang nunggu rally. Kemarin terlihat oke untuk Ethereum, tapi ya berakhir seperti ini. Ya false break lagi. Jadi mungkin ini akan memicu untuk orang itu jauh lebih kecewa lagi di market. Udah nggak ngarepin altcoin season lagi, udah nggak ngarepin terbang lagi. Mungkin nanti lama-lama atau perlahan retail itu udah beranggapan ini kayaknya sudah top, dan mereka start meninggalkan market ya. Kemudian juga bisa mereka melakukan sell short lebih dominan lagi. Jadi ya mungkin itu bisa menjadi bahan bakar, akhirnya market dikasih rally lagi sebelum benar-benar kita akan memasuki summer holiday teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini Ethereum ya terbentuk di dalam sebuah bisa dibilang falling wedge juga nih tuh ya, falling wedge, dia belum mampu break, and then ya balik lagi ya. Tentunya kalau kita lihat secara terdekatnya pasti di area sini ya, nih di lowest terakhirnya dia itu di sekitar 3000 sampai 3076 dolar nih. Oke, kemudian nextnya lagi ya kita bisa melihat atau menggunakan shadow yang terbentuk di 13 Januari nih. Di area ini dia belum dites teman-teman. Tuh, ini di sekitar 2.914 dolar. Ya, kita belum tahu nih menjelang besok ya open market Senin lagi ya lebih volatile tentunya. Apakah orang-orang yang kemarin itu liburan ya, lihat Sabtu Minggu merah, Senin itu wah ini kesempatan buyback, bisa juga teman-teman. Ya, atau ada hal lain ya, kita sama-sama menunggu untuk Senin besok seperti apa. Ya, cuman untuk antisipasi adalah satu ya, kalau memang dia mau grab likuiditas lebih bawah, area ini bisa aja kejemput ya dengan cuman bikin tail candle. Ya nggak lama nanti dia rebound lagi, baru true breakout untuk si Ethereum-nya. Ya, kondisi serupa ini juga terjadi. Di mana bro terjadinya kalau Ethereum secara daily? Nah ini ya, kita bisa lihat di sini pada Maret ya sampai Mei 2024. Kita lihat tuh. Nah, ya terbentuk di dalam sebuah falling wedge juga nih teman-teman tuh. Ya, falling wedge juga. Dan waktu dia bermain di range bawah ini udah mulai masuk konsolidasi cukup lama nih. Ya, ini dari 13 April sampai akhirnya dia breakout itu di 19 Mei. Ya, April, Mei. Ya, ini kurang lebih berjalan 1 bulan nih, dia sideways di sini-sini aja. Akhirnya dia breakout kenceng nih. Ini pada akhir Mei ya 2024, kemudian dia berangsur turun lagi nih. Tuh. Kita bisa lihat. Jadi, yes, mungkin waktu fase akumulasi ini, sideways ini, oh udah naik nih, tapi reject lagi. Ya, ini mungkin membuat kebanyakan orang ini udah frustasi di Ethereum. Ya, by the time itu terjadi, akhirnya dia benar-benar breakout, dan ya kita lihat nih daily-nya satu yang tebal nih pada 20 Mei. Bisa aja nanti hal serupa terjadi. Ya, orang-orang udah hopeless banget sama Ethereum. Ya, by the time itu terjadi, ya nanti ketika orang meleng nggak pantau Ethereum lagi, tiba-tiba tiang tinggi, ada apaan tuh gitu. Tiba-tiba nanti dia berada di atas 3.500 dolar aja. Gitu ya. Jadi ya lebih bersabar sebenarnya untuk Ethereum, ya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ya 4 jamnya kita lihat tuh jelas banget tuh ya. Cuman retest aja kemudian langsung dibales dengan red candle. Tuh, terus berangsur turun. Kita lihat nih merahnya banyak banget time frame 4 jam loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 red candle, teman-teman. Ya, jadi expect kalau dari sini adanya pemantulan yang sangat wajar, setidaknya dia tes balik di EMA 21. Dan kalau saya markingin EMA 21 itu masuk di range ini nih. Sebelumnya SNR tuh. SNR dari si Ethereum secara hourly time frame tuh. Support, resistance, support, and then become resistant. Ini di sekitar 3.176 sampai 3.210 dolar. Itu adalah range ya terdekat untuk yang nanya. Oke, kalau dia mantul area berapa yang bisa dipantau ini dulu, teman-teman. Ya. Dan ya simpelnya kalau kita lihat seperti ini adanya probabilitas juga ya terbentuk yang namanya double bottom bisa. Ini satu, dan ini peluang kedua. Tuh. Ya, tinggal kita lihat reaksinya sekuat apa nih bertahan di atas 3.000 dolar, teman-teman, untuk si Ethereum. Dan kalau jebol pun ya jangan langsung panik, bisa aja nanti dia cuman kayak gini nih. Liquidity sweep doang. Ya, bikin tail candle, kemudian 1-2 candle udah recovery lagi, ya. Jadi mungkin ini bisa terjadi juga untuk grab likuiditas bawah sebelum dia rebound.
ya. Makanya beberapa hal tadi saya mention untuk teman-teman bisa prepare ya, untuk worst case-nya seperti apa. Kalau misalkan pun dari sini dia masih mampu hold, masih maintain, ya udah, area target pemantulan terdekat itu di sekitar area berapa, teman-teman. Oke. Jadi itu yang mungkin saat ini Ethereum itu perlu perhatikan. Ya, kemarin juga waktu Ethereum itu lumayan mengalami rebound, ya teman-teman lihat beberapa koin di jaringan Ethereum itu ikutan naik juga, lumayan juga. Contohnya kayak AAV kemarin juga itu lumayan banget loh. Ya cuman ya Ethereumnya memblay dia ikutan turun lagi. Kalau sekilas kita lihat, ya tuh reboundnya kencang juga nih teman-teman. Balik kandang lagi tuh. Nah ini untuk salah satu contohnya. Kemudian untuk Rune, ya Rune ini secara weekly kita lihat nih, ya ini terakhir dia rebound juga di awal Desember 2024. Dan kalau kita lihat penurunannya sudah berapa jauh? Ya udah 87,67% teman-teman. Ya dalam rentan waktu hampir 2 bulan ya nih. Hampir 2 bulan turunnya hampir 90%, dan ya dia retest balik nih. Ya. Di swing low yang terbentuk di Juni, Juli, Agustus nih. Tuh. Lowest area ini akhirnya dites lagi, dites balik sama Rune. Jadi mungkin teman-teman yang sering banget ngeliatin chart Rune ya secara weekly di area tahanan mana, ya tentunya pasti teman-teman mengacu nih ya, kalau simpelnya belum melihat kayak gini ya. Oke, pertama di area sini. Kemudian di area mana? Di area sini. Ya. Jadi area 1 ya. Kemudian 2 ini jebol. Ketiga paling bawahnya dia baru mendapatkan reaksi pemantulan, teman-teman. Ya, karena bad news itu sendiri. Ya, jadi perlu sekali diantisipasi untuk Rune ya, setelah banyak nih udah makin beredar berita bad newsnya, mungkin banyak yang akan melakukan sell short di Rune gitu ya. Jadi waspada, sekali lagi bisa aja dari sini dia sudah mengalami pemantulan, dan ya setidaknya adanya rebound tipis ya untuk jemput orang-orang yang sell short ya sebelum dia benar-benar lanjutin turun lagi, atau ya visit lagi nih ke 0,78 sampai 1,05 dolar. Ya perlu sekali diantisipasi nih untuk skenario kayak gini ya, yang baru melakukan sell short dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara time frame 1 jamnya ya ini baru mendapatkan reaksi pemantulan nih. Bisa aja nanti mantulnya sekedar seperti ini nih, 1, 2, 3 ya. Mungkin nanti akan disusul dengan adanya MA21 ini. Ya ini kan lagging ya, yang nyentuh kayak gini ke bawah, and then by the time untuk si Rune ini sendiri dia malah terlihat seperti rebound, teman-teman. Nih, terlihat seperti rebound. Nggak lama kempes lagi, balik lagi. Bisa, teman-teman. Ya. Jadi kita lihat juga di sini adanya area supply nih. Ya, ini ada area supply secara time frame 4 jam. Tuh, ya di sekitar 1,99 sampai 2,42 dolar. Ya, jadi antisipasi kalau memang nanti Rune ini perlahan naik, yang ngetes sampai area situ, atau ya terdekatnya kita bisa gunakan MA21 dulu nih secara daily time frame. Ya. Jadi pemantulannya pun ya perlu diantisipasi sama seperti sebelumnya nih. Mantul ke reject MA21 turun lagi. Ya mantul aja di sini belum retest, MA21 udah turun lagi. Ya, sampai mungkin nanti kita lihat atau teman-teman lihat adanya progress reversal. Nah, ini cuman masih kena bad news ya dia. Time frame 4 jamnya sebenarnya di sini adanya bullish engulfing. Ya, tentu ada indikasi yang menurut saya cukup positif ya. Dan secara RSI-nya pun di sini udah extreme oversold gitu ya. Dan ya wajar banget kalau dia rebound sama seperti sebelum ini. Extreme oversold, kemudian dia rebound, dan ya mungkin hanyalah sebatas tes terhadap MA21 nih kayak gini. Nih kayak gini. Ya, jadi ini akan menghampiri dan akan tes ya setidaknya ke zona hijau ini ya. Mungkin di range 1,5 1,6 dolar lah, teman-teman. Nih, dimana sebelumnya kita bisa tandain lebih detail lagi area itu. Nah, tuh. Ya. Adanya area tahanan pada movement sebelumnya kalau kita lihat lebih detail. Jadi ini mungkin akan divisit ya sama MA21, dan ya bisa aja terjadi seperti sebelumnya. Yaitu bisa invalid kalau memang area supply ini ya ini perlahan mampu di break. Nah, sama Rune ini baru beda cerita.
ya adanya transisi tren. Tapi selama ini movement yang ini belum terjadi, maka ya masih besar probabilitasnya untuk run hanyalah sekedar retest aja ya before dia mendapatkan penurunan lebih lanjut, sama seperti pergerakan sebelumnya untuk antisipasinya ya untuk run ya. Jadi gimana guys, apakah kalian ada yang nyangkut parah di run atau ada yang sudah cut loss? Kalian bisa komen di bawah ya untuk run, tapi so far di sini masih bearish ya sampai kita menunggu adanya news yang bagus dari run atau torchain ini sendiri. Itu selama itu yang belum terjadi ya lebih baik kita playing safe, apalagi di market yang benar-benar volatile saat ini ya. Altcoin lain aja kena dampak dari Trump aja parah ya, apalagi yang kena bad news kayak gini ya. Palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk update kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit guys.